Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 738. Dewi sangat jarang keluar untuk berbelanja. Kalau dia butuh sesuatu, dia tinggal telepon dan pihak toko akan mengantar barang sampai ke rumahnya. Hari ini dia baru pertama kali keluar dengan Olivia, tapi langsung dilihat oleh Yuna. Stefan bisa menipu Olivia, tapi tidak dengan Yuna. Olivia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Setelah mendengar ucapan tantenya, dia pun berkata sambil tersenyum, "Tante, boleh tunggu sebentar, enggak? Sekarang aku lagi sama mama mertuaku. Aku mau antar mama mertuaku pulang ke rumah dulu. Ajak saja mama mertuamu. Lagi pula kami belum pernah bertemu, kan? Kebetulan bisa ajak mama mertuamu juga. Ayo sekalian, nanti kita makan bareng juga." "Sebentar, Tante. Aku coba tanya dulu." Olivia juga merasa sudah waktunya tantenya bertemu dengan ibu mertuanya. Karena sekarang tantenya menjadi pengganti kedua orang tuanya yang telah tiada. Dewi memperhatikan percakapan antara Yuna dan Olivia. Tanpa menunggu Olivia bertanya padanya, dia sudah berkata lebih dulu, "Olive, aku sudah lama nggak belanja. Hari ini kita sudah belanja begitu lama. Telapak kakiku sakit. Aku nggak mau kemana-mana lagi. Sampaikan maaf pada tantemu. Lain hari kalau sempat kita baru makan bersama." Ibu mertuanya tidak ingin kemana-mana lagi. Olivia hanya bisa meminta maaf pada tantenya. "Maaf, Tante. Mama mertuaku bilang dia sudah capek. Hari ini dia mau langsung pulang. Lain kali baru makan bersama Tante." "Tante, Amelia dan Kak Tiara nggak temani Tante." Sekalipun kedua orang itu tidak sempat, Rudy yang sudah pensiun juga tidak ada kerjaan di rumah. Rudy bisa menemani Yuna. "Baiklah kalau begitu. Lain kali baru buat janji lagi. Kamu antar mama mertuamu pulang dulu. Oh ya, tanyakan suamimu nanti malam sempat, nggak? Suruh kakakmu bawa Russell juga. Kita makan malam di rumah Tante. Tante masih belum bertemu suamimu, loh. Ngomong-ngomong, siapa namanya?" "Stefan. Dia mungkin nggak sempat, Tante. Aku pernah tanya padanya. Dia bilang sebentar lagi libur tahun baru, abis tahun baru kayaknya baru sempat main ke rumah Tante." Yuna bergumam pelan. Setelah mengingatkan Olivia untuk hati-hati saat mengemudikan mobil, dia pun menutup telepon. "Stefan. Stefan." Yuna menggertakkan giginya. Sedangkan Tiara menatap wajah ibu mertuanya yang marah, lalu bertanya dengan hati-hati, "Ma, apa mungkin hanya kebetulan punya nama yang sama?" Olivia mungkin akan mengira hanya punya nama yang sama. "Kamu juga percaya mereka punya nama yang sama? Mana ada kebetulan seperti itu. Tuan muda keluarga Aditama bernama Stefan. Orang muda mungkin nggak tahu namanya. Aku yang sudah tua ini tahu jelas namanya. Pantas saja Amelia selama ini nggak pernah bertemu dengan suami Olivia. Aku rasa, Stefan sengaja menghindarinya." Yuna sangat menyukai sekaligus membenci Stefan. Putri kesayangannya adalah yang terbaik di dalam hatinya. Amelia sangat pantas untuk bersanding dengan Stefan. Namun, Stefan bahkan tidak melihat putrinya itu, yang menyebabkan putrinya terjebak dalam cinta selama bertahun-tahun. Stefan tidak suka dengan putri Yuna, tapi malah menikahi keponakannya. Yuna tidak tahu harus menggunakan kata apa untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Terlepas dari obsesi Amelia terhadap Stefan, Yuna juga mengkhawatirkan Olivia yang menikah dengan Stefan. Dia takut Olivia tidak bisa berbaur dengan lingkungan sekitar Stefan. Tidak peduli seberapa bagus didikan keluarga Aditama, tidak peduli seberapa rendah dirinya mereka, tidak peduli seberapa mudah mendekati mereka, tetap saja tidak akan bisa menghapus status mereka sebagai keluarga terkaya. Pendidikan yang mereka terima, lingkungan sekitar mereka, teman-teman pergaulan mereka, semua itu belum pernah tersentuh oleh Olivia sebelumnya. Olivia tidak sederajat dengan Stefan. Saat ini keduanya sedang berada dalam fase sayang-sayangnya. Cinta mungkin bisa membuat mereka mengabaikan banyak permasalahan realita untuk sementara waktu. Kedepannya, ketika gairah sudah mulai menghilang, apakah Stefan masih bisa seperti sekarang? Apakah pria itu masih bisa menjalani kehidupan pasangan suami istri biasa dengan Olivia? Selain itu, Olivia mungkin tidak tahu kalau Stefan adalah putra sulung dari keluarga terkaya. Kalau tidak,
Olivia tidak akan mengajari Amelia cara untuk mendekati Stefan. Sementara itu, Tiara tidak berani berkata apa-apa lagi. Ibu mertuanya sangat marah sekarang. Tiara, kita pergi ke perusahaan. Setelah Yuna tahu kalau Stefan adalah suami Olivia, dia memang sangat marah. Namun, dia tidak sampai ingin langsung memberitahu putrinya mengenai hal ini. Dia memutuskan untuk pergi ke perusahaan dan berunding dengan Aksa. Sekarang, aku nggak tahu sekarang Aksa lagi sempat, nggak, ujar Tiara sambil menyalakan mobil. Yuna menekuk wajahnya, sekalipun dia nggak sempat, kalau aku ada di sana, dia pasti bisa luangkan waktu untuk temui aku. Tiara tidak berani menjawab lagi. Dia pun mengemudikan mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 739. Yuna sama sekali tidak bicara di sepanjang perjalanan. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Tiara merasa sedikit khawatir ibu mertuanya akan melakukan sesuatu pada Olivia demi Amelia. Bagaimanapun, Olivia hanya keponakan Yuna. Hubungan mereka tidak begitu mendalam. Sudah jelas Yuna akan lebih memihak pada Amelia, putri kandungnya sendiri. Sesampainya di Sanjaya Group, Yuna langsung masuk ke gedung perkantoran. Tiara sengaja berjalan lebih lambat, lalu menelepon Aksa. Aksa, Mama datang ke kantor. Sebentar lagi sampai di kantormu. Aksa terdiam sejenak, lalu berkata, "Oke, aku tahu. Kamu nggak perlu khawatir. Mama marah pasti marah, tapi dia nggak akan melakukan apapun." Yuna mungkin akan merasa kalau Stefan tidak punya mata. Dinilai dari segala hal, Amelia sangat pantas untuk Stefan. Namun, Stefan tidak mencintainya, malah jatuh cinta dengan Olivia. Terlebih lagi Olivia sekarang adalah adik sepupu mereka. Kalau tidak ada hubungan ini, Aksa juga tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kemungkinan besar mereka tidak akan membuat Olivia dalam kesulitan. Hanya saja, mereka selalu merasa keberadaan Olivia yang menyebabkan Amelia gagal mendapatkan Stefan. Aku nggak ikut ke atas, ya, wajah Mama terlalu seram. Aku tunggu di ruang VIP di lantai 1 saja. Kamu coba bujuk Mama. Oke. Tiara menutup telepon. Dia tidak mengikuti ibu mertuanya ke atas. Dia memutuskan untuk menunggu di ruang VIP di lantai pertama. Entah apa yang Yuna dan Aksa bicarakan. Sampai saatnya pulang kerja, Yuna baru turun ke bawah. Ma, Tiara cepat-cepat keluar dari ruang VIP. Tiara merasa sedikit lebih lega ketika melihat wajah ibu mertuanya yang masih cemberut, tapi amarahnya tidak begitu kentara lagi. Tiara, berikan padaku kunci mobilmu. Aku mau pulang sendiri. Kamu tunggu di sini sebentar, nanti kamu pulang dengan Aksa. Baik, Ma. Tiara menyerahkan kunci mobil kepada ibu mertuanya. Yuna mengambil kunci mobil itu dan pergi dengan wajah cemberut. Olivia sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Setelah dia dan ibu mertuanya kembali ke Lotus Residence, ayah mertuanya menelepon dan mendesak ibu mertuanya untuk pulang. Olivia meminta ibu mertuanya untuk makan malam dulu baru pulang. Namun, Dewi menolak. Kalau aku nggak pulang, papamu nggak akan mau makan malam. Olivia, Mama pulang dulu. Kamu coba tanya Stefan pulang untuk makan malam, nggak? Kalau dia nggak pulang, kamu mau makan apa, beli saja. Nggak usah bantu Stefan menghemat uang. Sebagai istri, kita harus bisa menghabiskan uang. Dengan begitu, dia baru dapat dorongan untuk cari uang lebih banyak. Olivia spontan tertawa. Masalahnya yang jadi suami harus bersedia memberikan uangnya kepada istri. Kalau bertemu dengan pria yang selalu patungan dalam segala hal, benar-benar lebih baik hidup sendiri. Dewi pergi dan kembali ke rumahnya sendiri. Olivia mengirim pesan dan bertanya kepada suaminya. Setelah mendapat kabar suaminya tidak akan pulang untuk makan malam, dia langsung pergi ke rumah kontrakan kakaknya. Odelina sedang membuat sambal. Begitu masuk ke rumah, Olivia bisa mencium bau pedas yang sangat kuat. Olivia tidak tahan sangat kuat. Olivia tidak tahan dengan aroma itu. Dia bahkan bersin beberapa kali. Kak, pedas amat, sih. Odelina memakai sarung tangan, masker dan kacamata biasa. Kota Mambera memiliki banyak penduduk dari berbagai daerah. Banyak yang suka makanan pedas. Saat berbicara, tangan Odelina terus bekerja. Kalau sambalnya enak, mungkin akan ada lebih banyak pelanggan tetap.
Penduduk asli kota Mambera tidak terlalu menyukai makanan pedas. Tentu saja ada sebagian yang suka makanan pedas. Secara umum, penduduk kota Mambera suka makanan yang agak tawar. Mereka paling suka sup. Kacang panjang sudah diasinkan, belum? Bab 740. Belum. Kacang panjangnya harus dijemur dulu baru diasinkan. Olivia tidak berani terlalu dekat. Terlalu pedas baginya. Dia memperhatikan sekeliling ruangan, tapi tidak menemukan Bilesti dan Russell. Dia pun bertanya, Bilesti bawa Russell keluar, Kak? Iya, Russell nggak suka aroma pedas. Aku suruh Bilesti bawa dia jalan-jalan di luar. Nanti baru pulang untuk makan. Olive, kamu datang di saat seperti ini, memangnya kamu nggak usah masak untuk Stefan? Kamu bilang kamu pergi cari gaun. Sudah beli gaunnya. Olivia masuk ke dapur kecil di rumah kakaknya. Setelah melihat bahan-bahan, dia bertanya pada kakaknya dulu. Setelah itu, dia membantu mencuci sayuran dan memasak sambil berkata, sudah beli beberapa setel. Mama mertuaku bantu aku pilih. Seleranya bagus banget. Semua gaun yang dia pilih bagus-bagus. Hanya saja harganya terlalu mahal. Olivia diam-diam bertanya pada karyawan toko harga beberapa gaun yang dibelikan ibu mertuanya itu. Kalau pakai uang tabungan Olivia, paling banyak hanya dapat 2 atau 3 gaun. Meskipun pakai uang Stefan, Olivia tetap merasa sakit. Stefan benar-benar boros. Pendapatannya tinggi, pengeluarannya juga tinggi. Untung saja Stefan bisa menghemat begitu banyak uang sebelumnya sampai bisa beli villa dan rumah di Lotus Residence. Odelina pun hanya bergumam pelan untuk menanggapi adiknya. Ting tong, bel pintu berbunyi. Olive, tolong bukakan pintu dan lihat siapa itu. Tanganku kotor. Odelina memanggil adiknya dan menyuruhnya pergi membuka pintu. Olivia keluar dari dapur dan pergi membukakan pintu sambil berkata, mungkin Bilesti sudah bawa Russell pulang. Bilesti pasti, untuk apa kamu datang ke sini? Orang yang berdiri di depan pintu rumah Odelina bukanlah Bilesti dan Russell, melainkan Rita. Olivia, kakakmu ada di rumah, enggak? Aku mau mengobrol dengan kakakmu. Russell mana? Sekalian mau lihat Russell. Rita sedikit takut pada Olivia sekarang. Jam segini datang untuk mengobrol dengan kakakku. Mau numpang makan, kali. Kenapa? Menantu barumu itu enggak mau masak untuk kamu. Dia enggak bikin pesta seafood untuk kamu. Setiap kali berhadapan dengan Rita, Olivia tidak bisa menahan diri untuk menyindirnya. Dulu Rita sering membawa putrinya sekeluarga ke rumah Odelina. Odelina dan Olivia selalu masak untuk mereka. Mereka suka makan seafood. Setiap kali datang, mereka pasti akan minta Odelina membeli banyak seafood untuk pesta seafood di rumah. Sudah makan di rumah, mereka bungkus dan bawa pulang lagi. Setelah mereka pulang, Roni akan menyalahkan Odelina karena menghabiskan banyak uang. Ujung-ujungnya Roni bilang seharusnya Odelina menggunakan uangnya sendiri untuk menjamu mertuanya. Raut wajah Rita seketika berubah masam. Karena tinggal di hotel terlalu mahal, Roni menyewa sebuah rumah dengan 4 kamar tidur. Mereka sekeluarga tinggal di rumah itu. Setiap hari Rita dan Sela mencari segala cara untuk membuat Yeni memasak. Yeni adalah sekretaris Roni. Sesibuk apapun Roni, Yeni juga sama sibuknya. Bagaimana Yeni punya waktu untuk melayani Rita dan Sela? Ada kalanya, Rita marah sampai tidak mau makan, bahkan kabur dari rumah. Tentu saja, orang seperti Rita tidak akan benar-benar kabur dari rumah. Dia hanya menggunakan caranya sendiri untuk menentang pernikahan Roni dan Yeni. Pada saat ini, Rita benar-benar belum makan. Dia merindukan masakan Odelina dan Olivia. Olivia, biarkan aku masuk dulu, boleh? Kakakku lagi sibuk, gak ada waktu mengobrol denganmu. Kalau Russell gak ada di rumah, kamu juga gak bisa lihat dia. Silakan pergi dulu. Lain kali kalau mau bertemu Russell, tolong kasih tahu saja mau bertemu di mana. Kami akan antar Russell ke sana agar kamu bisa bertemu Russell. Rita berdiri diam di tempat. Dia merasa sangat kesal. Dia hanya ingin mencari seseorang untuk curhat. Namun, dia hanya kenal dengan orang-orang di Astute Residence. Saat ini rumah Roni sudah dihancurkan. Masih belum direnovasi ulang. Oleh karena itu, dia tidak tinggal di sana lagi. Selain itu, sekalipun dia tinggal di sana, kenalan yang dia temui di sana pasti akan membicarakan urusan keluarga mereka.
Orang yang bermuka tembok seperti Rita pun takut dibicarakan oleh orang-orang. Olivia, jangan tutup pintunya. Aku nggak akan masuk. Aku akan bicara dengan kakakmu di sini. Tante benar-benar merasa kesal. Kalau nggak ajak seseorang untuk bicara, aku benar-benar akan menggila. Rita mengesampingkan harga dirinya dan memohon kepada Olivia. Bab 741. Pada saat Roni dan Odelina belum bercerai, Rita selalu merasa Roni punya selera bagus setiap kali dia melihat Yeni. Dia sama sekali tidak merasa Roni salah telah mengkhianati istrinya. Sebaliknya, dia justru merasa Roni hebat. Padahal sudah beristri dan punya anak, tapi masih ada perempuan muda dan cantik seperti Yeni yang menyukainya. Setelah Rita tinggal seatap dengan Yeni, dia baru menyadari Odelina lebih pandai mengurus rumah. Kalau Yeni hanya bisa dijadikan sebagai hiasan, untuk diajak bersenang-senang. Kalau soal mengurus rumah, Rita benar-benar tidak menyukainya. Namun, Yeni sangat kasar, juga bisa bertingkah manja. Rita dan Sela bekerja sama untuk menghadapi Yeni. Akan tetapi, mereka tidak bisa menang dari Yeni. Perempuan licik itu akan bertingkah manja di depan Roni seolah-olah teraniaya sehingga membuat Roni kasihan padanya. Rita marah dan sakit hati setiap kali memikirkan hal itu. Putrimu mana? Bukannya kalian berdua paling suka berkumpul dan mengobrol berdua? Curhat saja sama putrimu. Rita terdiam sejenak lalu berkata, Sela dan suaminya terima panggilan telepon dari tempat kerja mereka. Katanya keuntungan perusahaan sedang kurang baik, jadi abis tahun baru mereka berdua nggak usah kerja lagi. Suasana hati mereka jauh lebih buruk dariku. Begitu menganggur, mereka berdua sama-sama menganggur. Sekalipun Chris ingin memulai bisnisnya sendiri, diberhentikan sebelum tahun baru tetap saja memengaruhi suasana hatinya. Kelakak iparmu. Aku nggak punya kakak ipar sekarang. Olivia tidak segan-segan memotong perkataan Rita. Olivia, kamu jangan terlalu kejam. Bagaimanapun, kakakmu dan kakak iparmu sudah saling kenal selama 12 tahun. Mereka sudah menikah selama lebih dari 3 tahun. Mereka juga punya Russell. Mereka baru bercerai selama beberapa hari. Kamu sudah jadi nggak berperasaan begini. Dulu, kakak iparmu juga sangat sayang dengan kalian berdua. Benar, Roni memang sudah melakukan kesalahan. Dia khianati kakakmu. Itu. Ria sudah terbiasa meremehkan Odelina. Dia cepat-cepat menelan kembali kata-katanya. Dia takut Olivia akan memukulnya dengan sapu. Olivia berkata dengan dingin, kakakku sudah cerai dengannya. Kenapa aku masih panggil dia kakak ipar? Aku takut nanti Yeni bilang kakakku nggak tahu malu, masih saja ganggu suaminya. Aku kejam juga hasil belajar dari kalian. Sela dan suaminya kehilangan pekerjaan. Bagus sekali, Olivia senang bukan main. Dia merasa langit sudah membuka mata dan mulai membalas perbuatan keluarga pamungkas Jingan itu. Untuk orang seperti Sela lebih baik tidak dapat menemukan pekerjaan lagi. Dia pantas mendapatkannya. Olivia, kita nggak usah ngomong soal mereka lagi. Tante sekarang sangat menyesal. Yeni sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan kakakmu. Dia itu pemboros, bermuka dua lagi. Aku nggak tahu dia kasih Roni makan apa sampai Roni selalu dengarkan dia. Sudah jadi orang ketiga masih saja nggak malu untuk minta ini minta itu. Orang tua dan saudara-saudaranya juga matre banget, begitu tahu gaji Roni besar, mereka langsung minta mas kawin sebanyak 1 miliar lebih. Berani sekali mereka. Selain itu, Yeni juga minta namanya ditambahkan di sertifikat rumah. Dia bilang Roni sudah janji padanya. Kemudian, Roni juga harus kasih dia mobil. Benar-benar pemboros, serakah lagi. Begitu Rita mulai berbicara, dia pun tidak bisa berhenti. Olivia, kamu nggak tahu. Keluarga Yeni minta begitu banyak mas kawin, aku pun tanya pada orang tuanya berapa banyak harta sesan yang akan mereka berikan. Mereka bisa-bisanya bilang kalau mereka habiskan banyak uang untuk besarkan seorang anak perempuan. Sekarang anaknya akan menikah, mereka hanya minta mas kawin sebanyak 1 miliar lebih. Mereka bahkan belum balik modal. Mana bisa kasih harta sesan. Bab 742. Hal ini benar-benar sudah buat mataku terbuka. Mereka bukan mau menikahkan anak perempuan mereka, tapi jual anak perempuan mereka. Mereka minta keluarga kami kasih begitu banyak mas kawin,
seenggaknya mereka harus berikan harta sesan sebanyak ratusan juta. Mereka malah bilang mereka hanya akan kasih selimut baru dan sepeda listrik. Sepeda listrik, loh, benar-benar nggak sebanding dengan kakakmu. Kakakmu dulu bahkan habiskan ratusan juta untuk renovasi rumah. Kamu sendiri juga baru mulai kerja cari uang. Waktu kakakmu dan Roni menikah, kamu juga keluarkan semua uang yang kamu punya untuk beli furniture untuk kakakmu. Yeni nggak mau mengeluarkan sepeser pun. Dia hanya tahu pakai uang Roni. Bukannya merasa iba, Olivia justru tertawa di dalam hatinya. Kakaknya memang lebih baik dari Yeni. Namun, bukankah Roni masih saja selingkuh? Sudah seharusnya ada orang seperti Yeni untuk memberi pelajaran kepada keluarga Pamungkas. Para B asteris Jingan bertemu dengan orang yang lebih egois seperti keluarganya Yeni. Mulai sekarang, kehidupan mereka pasti akan lebih seru. Olivia bahkan ingin pindah dan tinggal di dekat rumah mereka, supaya dia bisa menyaksikan pertengkaran mereka setiap hari. Yeni juga minta bikin resepsi besar. Nanti semua keluarga Yeni akan datang. Keluarga kami harus aturkan mereka tinggalnya di hotel kelas atas, kami juga harus bertanggung jawab atas semua ongkos pulang pergi dan berbagai pengeluaran mereka. Semakin banyak Rita bicara, semakin marah dia. Kalau begini Roni bukan menikahi seorang istri, menikahi leluhur namanya. Dalam semua hal harus turuti keinginan mereka. Olivia, tante benar-benar sudah tahu salah. Kamu coba bujuk kakakmu. Demi Russell, rujuk dengan Roni, ya. Rita mengucapkan dua kalimat terakhir dengan suara yang sangat pelan. Dia tidak ingin Odelina mendengarnya. Bukannya kamu nggak bisa buat keputusan untuk anakmu. Yeni yang atur semua hal di keluarga kalian. Keputusan ada di tangannya. Kamu jadi mama mertua, sebaiknya diam saja. Jangan katakan apapun. Kalau enggak, dia bahkan nggak biarkan kamu masuk ke rumah. Rujuk. Kamu ingin kakakku rujuk dengan Roni. Kecuali dunia sudah terbalik, matahari terbit dari barat. Kalau enggak mungkin. Apa yang Rita sesali? Rita menyesal karena dia tidak bisa mengalahkan Yeni. Kata Odelina, kalau Rita bisa menekan Yeni, dia datang bukan untuk mengeluh, tapi untuk pamer. Kamu jangan ngomong seperti itu. Memangnya kamu ingin lihat kakakmu hidup seperti ini selamanya di usianya yang masih begitu muda? Atau kamu merasa kakakmu masih bisa menikah dengan pria yang lebih baik? Olivia, kamu masih muda. Perempuan yang sudah bercerai sulit untuk menikah lagi. Apalagi kakakmu bawa Russell. Kalau punya anak perempuan, masih mudah untuk menikah dengan pria lain. Tapi perempuan yang sudah bercerai dan bawa anak laki-laki benar-benar sulit untuk menikah lagi. Rita berusaha keras membujuk Olivia untuk menjadi penengah, lalu membujuk Odelina untuk memulai dari awal lagi bersama Roni. Sekalipun kakakku nggak pernah menikah lagi, itu lebih baik daripada menikah lagi dengan Roni. Kamu sudah selesai ngomong, belum? Lepaskan tanganmu, aku mau tutup pintu. Setelah mendengar kelanjutan cerita Roni dan Yeni, Olivia pun menutup pintu. Olivia, Odelina, biarkan aku masuk sebentar. Aku nggak bawa ponsel dan dompet. Sekarang aku nggak punya uang untuk makan. Gara-gara si Yeni itu, aku sangat kesal sampai belum makan apapun sepanjang hari ini. Rita masih berdiri di luar sambil mengetuk pintu. Olivia langsung pergi ke dapur dan mengambil baskom. Kemudian, dia mengisi baskom dengan air dan membawa baskom berisi air itu keluar. Dia membuka pintu lagi, lalu menuangkan air di dalam baskom ke arah Rita. Olivia, pergi. Olivia, dengar baik-baik. Cepat atau lambat suami kamu akan tinggalkan kamu yang seperti ini. Oke, aku pergi. Begitu melihat Olivia hendak mengambil sapu, Rita menatap mantan menantunya yang sama sekali tidak ingin melihatnya dan tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Pada saat Olivia kembali sambil membawa sapu, Rita langsung ketakutan dan kabur. Bab 743. Setelah berhasil membuat Rita kabur, Olivia berkata pada kakaknya, "Kak, lain kali kalau dia datang lagi, jangan kasih masuk. Pindahkan saja bangku dan duduk di depan pintu. Bikin teh, lalu siapkan cemilan. Minum teh sambil makan cemilan dan dengar omelannya. Anggap saja lagi dengar cerita yang seru." Kalau kata Stefan, selama Rita bukan datang untuk merebut Russell, maka tidak perlu hiraukan dia. Dengarkan saja keluhannya. Dengan begitu,
mereka bisa tahu apa yang terjadi pada pasangan bajingan itu. Aku sama sekali nggak berniat bicara dengannya. Odelina membuktikan kalau dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan mantan ibu mertuanya melalui tindakan. Beberapa hari sekali Rita datang untuk bicara dengannya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiran Rita. Secara logika, Rita seharusnya takut Odelina tahu kalau keluarga mereka dalam masalah. Namun, Rita justru berinisiatif memberi tahu Odelina tentang Roni dan Yeni. Apakah Rita mengira Odelina akan berubah pikiran dan kembali lagi ke sisi Roni? Konyol sekali. Olive, kamu lagi masak apa? Aku cium bau gosong. Oh, aduh, sayurku. Olivia bergegas kembali ke dapur. Pancinya sudah gosong. Semua gara-gara Rita. Olivia mau tidak mau harus memasak dari awal lagi. Olivia main di rumah kakaknya sampai larut malam. Setelah itu, dia baru kembali ke rumahnya di Lotus Residence dan menunggu Stefan pulang. Dia melewati hari-hari seperti itu selama beberapa hari. Kemudian, tibalah hari pesta tahunan Aditama Group. Stefan membawa surat undangan untuk Olivia. Pesta dimulai pukul 7.30 malam. Sebenarnya, pesta tahunan dimulai pukul 7 malam. Hari pukul 7 sampai pukul 7.30 adalah waktu untuk Stefan berbicara di atas panggung sebagai pimpinan tertinggi perusahaan. Demi menyembunyikan identitasnya dan tidak membuat istrinya kabur, Stefan sudah melakukan upaya keras. Pada pukul 7, Junia dan adiknya tiba di Lotus Residence. Aku kira kamu nggak akan terima ajakan Pak Reiki. Olivia membuka pintu dan mempersilakan Junia dan adiknya masuk. Dia melihat Junia juga mengenakan gaun yang indah, membawa tas tangan yang cantik dan memakai sepatu hak tinggi seperti dirinya. Olivia spontan menggoda Junia. Junia tersenyum dan berkata, harga yang dia tawarkan terlalu menggoda. Aku bisa tahan dengan ketampanan Pak Reiki, tapi nggak bisa tahan godaan uang. Reiki meminta Junia untuk menjadi pendampingnya. Reiki bilang mereka berdua pernah kencan buta, sekarang juga sering makan bareng. Setidaknya mereka sudah termasuk berteman. Reiki meminta Junia untuk menjadi pacarnya dan menyelamatkannya dari penderitaannya malam ini. Tentu saja Junia menolak. Namun, Reiki berkata kalau dia akan membayar Junia dan meminta Junia melakukannya sesuai bayaran saja. Karena harga yang ditawarkan Reiki terlalu tinggi, Junia yang tidak kekurangan uang pun tergoda. Pada akhirnya, dia setuju menjadi pendamping Reiki. Kedua perempuan yang sudah berdandan dengan cantik dan memakai sepatu hak tinggi sulit untuk mengemudikan mobil. Oleh karena itu, Alex mau tidak mau harus menjadi sopir gratis untuk kedua kakak cantik. Stefan ingin pulang untuk menjemput Olivia. Namun, Olivia menolak. Olivia merasa bolak-balik terus sangat melelahkan. Kalau dia tawarkan harga yang lebih tinggi dan bilang ingin menikah denganmu, kamu juga bakal setuju. Nggak bisa, dong. Kalau aku ingin menikah, harus ada perasaan sebagai fondasi. Bukan transaksi. Aku nggak punya keberanian seperti kamu sampai berani melakukan pernikahan dadakan. Setelah Junia dan Reiki pergi kencan buta, Reiki beberapa kali mendekatinya. Namun, pria itu berhenti mendekatinya lagi. Reiki malah sering ajak adiknya keluar. Junia berbisik di telinga Olivia, Olive, aku mau minta tolong sama kamu. Coba kamu tanyakan pada suamimu. Apa mungkin Pak Reiki homo? Aku selalu merasa ada yang dia inginkan dari adikku. Olivia tercengang, matanya spontan melirik Alex. Cerita bersambung.